Adik-adik, apa kabar nih kalian semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, baik, semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Kita sudah sampai di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang terakhir nih di subtema 2, yaitu pembelajaran yang ke-6. Besok kita sudah masuk di subtema 3. Oke adik-adik, kita langsung saja ya ke pembelajarannya. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom huruf nih adik-adik. Nah, kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom huruf ini. Nah, yang pertama yang kita temukan adalah kata sapu. Lalu adik melihat apa lagi nih dari kolom kata ini nih? Kak Citra menemukan ada meja. Nah, apalagi nih adik-adik ya? Ada udara. Ya, terus ada boneka. Wah, ya, ada lagi. Kalau tidak ada yang horizontal, kita gantian yang vertikal nih, yang dari atas ke bawah. Kita cari nih ada apa ya? Oh, ini nih ada air. Apakah ada lagi? Oh, sudah tidak ada Kak Citra. Maka kita menemukan 5 kata nih. Ada sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut. Nah, kita mau belajar dari kata benda tadi, itu wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa. Contoh nih, sapu. Sapu itu wujudnya adalah benda padat. Kegunaan sapu untuk apa? Ya, kegunaan sapu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu kerjakan di buku latihannya ya. Setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini. Jadi ada percakapan antara Benny dan ibunya. Yuk kita simak yuk. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Tanya Benny. Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Tanya si ibu adik-adik. Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu, kata si Benny. Nah, apa nanti akibatnya? Ibu bertanya lagi. Bisa bertengkar, Bu, jawab si Benny. Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu, jawab si Benny. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Tadi sudah kita dengarkan percakapan antara Benny dan ibunya yang membahas tentang manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini ada gambar yang meminta pendapat kita nih. Menurut kalian gambar ini bagaimana? Yuk kita lihat gambar yang pertama. Wah, ini ada anak naik sepeda, tapi sepedanya ngebut nih. Apakah ini mematuhi aturan atau tidak adik-adik? Ini tidak mematuhi aturan Kak, karena terlalu kencang naik sepedanya. Lalu pendapat adik-adik apa? Nah, kalian bisa tulis ya pendapat kalian, atau kalian bisa sebutkan nih. Kalau pendapat Kak Citra, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat, karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Ini pendapat Kak Citra mengenai gambar ini. Boleh kok naik sepeda, tapi jangan kencang-kencang adik-adik.
Lalu gambar yang kedua. Untuk gambar selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan dan tuliskan pendapat tentang gambar tersebut. Manfaat mematuhi aturan. Nah, kalau kita mematuhi peraturan, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Lalu, bermain dengan teman juga akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Disenangi banyak teman. Contohnya nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Saat kita bermain mematuhi aturan, maka teman-teman juga akan senang bermain dengan kita, adik-adik. Akibat jika kita tidak mematuhi peraturan, pastinya akan dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi bisa juga malah terjadi pertengkaran dengan teman kita kalau kita tidak mematuhi peraturan. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi adik-adik, jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi adik-adik, kalau melanggar peraturan itu yang rugi bukan adik-adik saja, tetapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian. Tentu saja setelah sebelumnya kita tahu bahwa perkalian dan pembagian merupakan bagian dari operasi hitung bilangan. Masih ingat kan? Pertama, kita bahas tentang perkalian ya. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Coba kita bayangkan, ada 3 buah kotak yang isinya terdapat masing-masing 4 buah apel. Berapa banyak buah apel seluruhnya? Dalam contoh tersebut, kita akan menjumlahkan 4 buah apel secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, berarti akan ada 4 apel, ditambah 4 apel, ditambah 4 apel lagi. Hasil akhirnya menjadi 12 buah apel di dalam kotak. Mudah kan apa yang dimaksud dengan perkalian sebagai penjumlahan yang berulang? Bagian merupakan pengurangan berulang. Pembagian juga dikatakan sebagai lawan dari perkalian. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita mau belajar perkalian lagi adik-adik. Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari di pembelajaran 5 kemarin? Kalau sudah lupa nih adik-adik, nanti kalian play lagi di pembelajaran 5. Nah, di sini ada tabel perkalian ya. Nah, ada perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini. Caranya kita cari tahu dulu mana yang hasilnya 15. Contoh ya, yang pertama ini hasilnya 15. Dari perkalian berapa? Oh, kita tarik ke sini. Oh, 3 dikali ke atasnya berapa? 5. Berarti kita tulis 3 kali 5. Lalu mana lagi Kak Citra? Ini nih. 5 naiknya ke atas 3. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Masih adakah yang lain? Sudah tidak ada Kak. Kalau sudah tidak ada, kemarin perkaliannya bagaimana? Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri. Jadi kita kasih ini saja, 15 atau 1 kali 15 atau 15 kali 1, karena ini hasilnya pasti 15. Soal cerita tentang perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya banyak dusnya ada 3.
Lalu setiap dusnya berisi 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Lalu kita jumlahkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8 24. Jadi hasilnya nanti 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Contoh berikutnya. Untuk soal cerita berikutnya silakan anak-anak ibu kerjakan di buku latihannya ya. Oke, sudah selesai nih adik-adik untuk pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 2 untuk adik-adik yang kelas 2 SD nih, yang sudah di subtema 2 pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang terakhir di subtema 2. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali.